Shalom Jemaat GKNS, saya percaya pagi hari ini damai, sukacita, dan kasih Tuhan senantiasa ada bersama kita, amin. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kemenangan demi kemenangan pasti Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini juga saya mau bacakan good news pada hari Minggu tanggal 6 Juni. Temanya adalah memenangkan pertandingan iman, saudaraku. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bagaimana dan kapan dunia ini akan berakhir tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan. Bagaimana hidup Anda nanti juga tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Tuhan. Namun ada satu hal yang dapat Anda lakukan, yaitu bagaimana Anda memulai dan memandang hidup ini. Anda dapat bersikap acuh tak acuh, Anda dapat bersikap pesimis, Anda dapat bersikap bagaimana nanti dan lain sebagainya. Saya mengajak Anda untuk mempunyai cara pandang yang berbeda. Saya mengajak Anda memandang hari-hari ini sebagai hari yang penuh tantangan. Siapkan diri Anda untuk menghadapi peluang dan kesempatan yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Terutama bukan sekedar untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dari sudut pandang Alkitabiah, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Siapkan diri Anda dengan semangat pertandingan yang tinggi untuk maju dan meningkat di dalam Tuhan. Utamakan Dia lebih dulu dalam segala hal. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mulailah sesuatu yang baru dengan tekad yang baru pula. Lupakanlah yang lama yang sudah lewat, tetapi pandanglah ke depan dan songsonglah hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 juga mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Cara Anda memulai dan memandang hari ini akan menentukan langkah Anda selanjutnya di sepanjang hidup Anda. Hari depan yang penuh harapan tidak datang sendirinya, tetapi harus diraih dengan semangat pertandingan. Inilah tantangan Anda. Selamat memenangkan pertandingan iman yang benar. Siap saudaraku untuk memenangkan setiap pertandingan iman dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi sebelum kita mulai masuk dalam ibadah kita pagi hari ini, saya mengucapkan shalom buat jemaat GKNS dimanapun berada. Shalom buat Ben, shalom buat Pak Joshua, shalom juga buat Cirosi. Mari pagi hari ini saudaraku kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kau begitu baik. Sungguh kami mau Tuhan hidup kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Sebab itu kami perlu Engkau Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami bawa Tuhan hidup kami. Kami panggil namamu, Abah ya Bapa. Terima kasih Yesus. Abah Bapa, Abah Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abah Bapa, ku mengasihimu. Mari pagi hari ini kita panggil Dia lagi, Abah Bapa. Abah Bapa, Abah Bapa, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau segalanya
Amin Tuhan. Bagiku Kami naikkan syukur, naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi kita panggil dia, Aba Bapa. Aba Bapa, Oh, Aba Bapa, Kaulah segalanya bagiku. Kau segalanya. Benar Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, pernyataan iman kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Sungguh lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Mari lebih lagi kita nyatakan dengan segenap hati kita. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata, semua tiada artinya Tuhan. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, oh, lebih dari segalanya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan dekat dengan Kau. Sungguh kami perlu Kau, kami rindu dan haus akan Kau Tuhan. Tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba berkenan Tuhan,
Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, jadikan kami indah di mata-Mu, berkenan bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Kami rindu Kau Tuhan, kami rindu Kau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi Tuhan. Dekat denganmu, dekat denganmu Tuhan, bersekutu denganmu. Kuatkan kami, mengalirlah Tuhan, mengalirlah. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh tak dapat kami balas kebaikan-Mu. Selain puji dan sembah, selain bawa hidup kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah tubuh kami Tuhan, pakai sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh dengan apa dapat kami balas semua kebaikan-Mu. Begitu besar kasih-Mu, begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hidup kami. Pakai sesuai rencana-Mu, jadikan kami indah, kudus, berkenan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Jesus. Thank you Lord. Ngapa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Ini segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu Yesus. Yes, Jesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas semua kebaikan-Mu Tuhan. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Lebih lagi nyatakan, padamu, dengan apa kan ku balas inilah segenap hati kami Tuhan, segala segenap hidup kami kebaikan-Mu. menyembah-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh,
namanya. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami akan tetap memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tetap bersyukur padamu Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan, Kau yang akan membawa kami pada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudaraku, sekali lagi kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Nah, saya mau tanya dulu pada Pak Joshua nih, kira-kira apa tema firman Tuhan pada pagi hari ini Pak Joshua? Ya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Superman. Superman versus the super body of Christ. Oh ya, siap. Jadi satu hal yang mengingatkan kita tentang Superman ini, kita pasti mengingat ya, itu film yang sangat terkenal dari episode berganti episode. Kalau kita tahu tentang Superman, kita pasti mengingat dia adalah seorang tokoh yang bisa mengatasi semua masalah, bisa menghadapi semua rintangan, dan berbagai macam hal dia bisa selesaikan sendiri. Itu Superman. Ya, semua jadi bisa sendiri ya Pak ya. Semua bisa sendiri, begitu. Ya. Nah sekarang apa hubungannya dengan tema kita berbicara tentang a super body of Christ? Ya, body of Christ itu tubuh Kristus. Ya. Nah kalau tubuh Kristus ini berfungsi, itu akan menjadi sebuah yang powerful, super body of Christ. Begitu. Ya, jadi di dalam kita supaya gereja Tuhan, pelayanan, ataupun sebut saja organisasi-organisasi, perusahaan, termasuk keluarga, lingkup yang kecil, ya, kalau hanya dilakukan oleh satu orang, ya, pasti hasilnya itu tidak akan maksimal. Bahkan orang yang melakukannya, kira-kira gimana tuh? Kalau dia semua lakukan sendiri. Capek sendiri kayaknya. Ya, di rumah misalnya saudara Andi Chandra lakukan semua sendiri di rumah. Ya. Capek. Cuci piring, ya, ngepel, kerja, ya, jaga anak ya. Anaknya satu. Begitu, semua. Nah, tidak begitu kan? Yang dilakukan apa yang di rumah? Ya ada bagi-bagi sih sama istri. Sama istri bagi-bagi. Setuju ya? Semua juga pasti, walaupun Ben Hardy belum berkeluarga, tapi bantu orang tua kan? Tetap bantu. Bantu ya? Ya semua, pasti saudari Rosi juga semua dan yang lainnya. Ya sama-sama, itu namanya kita sebagai sebuah tubuh. Ya, tubuh yang lingkup kecil adalah keluarga. Begitu, nanti kalau di dalam perusahaan pun nggak ada. Ya, sehebat-hebatnya sebuah misalnya pemimpin sebuah perusahaan, sebutkan perusahaan tertentu, kalau tidak ada anak buah, tidak ada karyawan, bagaimana itu bisa bergerak? Ya, tidak mungkin. Jadi ini hal penting untuk kita berbicara tentang tubuh Kristus, ya, supaya kita mengerti bahwa kita ini punya fungsi yang berbeda-beda. Dan semua kita harus saling menghargai fungsi itu, termasuk biarpun fungsinya itu mungkin kecil ya. Atau kalau dalam sebuah perusahaan misalnya ada office boy. Kadang-kadang saya juga terpikir ya, coba kalau di dalam sebuah sistem masyarakat, tidak ada yang memungut sampah, itu bapak-bapak yang biasa di rumah-rumah kita mengambil sampah setiap minggu berapa kali begitu mengambil. Bayangkan ya, bahkan Bandung pernah menjadi sebuah Bandung lautan sampah. Masih ingat ya, saya lupa lagi tahun kapan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita perlu mengerti ya, satu penting yang pertama adalah tentang tubuh Kristus, ya. Itu yang perlu kita tanamkan pada pagi hari ini. Kita adalah tubuh Kristus. Jadi ayatnya nanti kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-27, ya.
1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Ya, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kamu semua ini tubuh Kristus. Maksudnya siapa? Semua ini tubuh Kristus. Kita ini tubuh Kristus. Jadi kalau disebut tubuh Kristus itu siapa? Ya ini kita semua. Jadi kalau sendiri-sendiri itu bukan tubuh Kristus. Kalau saudara An, saudara Andi Chandra, itu namanya anggota tubuh Kristus. Saudari Rosi, anggota tubuh Kristus. Ben Hardy, anggota tubuh Kristus. Jemaat di rumah, itu anggota tubuh Kristus. Jadi tubuhnya mana? Kita semua ini adalah tubuh. Ya, jadi itulah kekuatannya, makanya disebutnya super body of Christ, bukan Superman. Kalau Superman itu berarti hebatnya hebat karena satu orang, hebatnya karena dua orang. Ya, jadi kalau kita mau bergerak, maka kita harus bergerak bersama-sama. Ya, jadi jemaat yang Tuhan kasih pada pagi hari ini penting, pesan yang pertama adalah tentang tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Begitu. Ya. Nah, hal selanjutnya apa yang kita perlu tahu? Di dalam tubuh Kristus tadi kita sudah tahu. Kita gambarkan tadi, misalnya saudara Andi Chandra, tubuhnya ada apa aja di dalam tubuhnya? Ya, mungkin ada tangan, ada mata, ada kaki, mulut, telinga, hidung. Ya, berarti banyak kan anggotanya kan? Nah, sekarang pertanyaannya fungsinya beda-beda enggak? Beda-beda pasti. Pasti beda-beda ya? Beda-beda. Kalau berjalan pakai? Kaki. Jangan pakai tangan. Ya, sekali lagi kalau jalan jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan, apa tadi dibilangnya? Akrobat. Ya, akrobat. Sekali-kali boleh akrobat. Ya, akrobat. Nah, tapi kan aneh kalau setiap kali jalan keluar pakai tangan, orang akan memperhatikan, mungkin unik. Tapi aneh kemana-mana pakai tangan. Jadi tangan adalah untuk mengambil, ya, barang, benda, dan kaki adalah untuk berjalan. Dan masing-masing punya fungsinya, tugasnya. Nah, kita baca ayatnya di dalam Roma, ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Mungkin bisa bantu baca, saudari Rosi. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, garis bawahi, tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, tidak semua. Jadi tugasnya berbeda-beda setiap anggota. Selanjutnya. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ada yang Tuhan pakai bisa bernubuat. Nah, lakukan semua itu. Terus? Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Nah, ada yang karunia melayani. Selanjutnya? Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Nah, mengajar ya, tidak semua bisa mengajar. Ada yang karunia mengajar. Terus? Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Menasehati, selanjutnya? Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ada karunia membagi-bagikan sesuatu. Ya, itu karunia, menolong, membagi sesuatu, memberi sesuatu. Lakukanlah dengan ikhlas katanya. Itu karunia juga. Ya, nggak setiap orang seperti begitu. Ya, terus? Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah, kalau ada yang menjadi seorang pemimpin, ketua ini, ketua itu, pemimpin ini, pemimpin itu, lakukan semua dengan rajin katanya. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, kalau ada yang punya kemurahan, lakukan semua dengan sukacita. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, kita ini semua punya talentanya, kita punya karunianya. Masing-masing itu berbeda ya. Tadi ada yang di Tuhan pakai dengan bernubuat, ada yang dipakai untuk memimpin, ada yang dipakai untuk mengajar, ada yang dipakai untuk melayani, ada yang dipakai untuk membagi-bagi sesuatu. Ya, itu semua masing-masing punya porsinya. Semua masing-masing punya potensinya yang Tuhan berikan dan itu harus berfungsi. Jadi pesan kedua pada pagi hari ini adalah tanamkan.
Ya, yang pertama kita mengerti bahwa kita adalah tubuh Kristus, yang kedua bahwa di dalam tubuh itu banyak anggota. Ya, jadi pesan yang kedua adalah kita harus yakin Tuhan itu tempatkan di mana di dalam tubuh Kristus. Tuhan itu mau kita itu berfungsi jadi apa? Ya, jemaat yang Tuhan kasih. Jadi jangan sampai kita tidak punya fungsi di dalam tubuh Kristus. Ya, semua harus tahu dan mengerti di mana fungsinya. Begitu. Nah, ketika kita juga saat ini puji-pujian masing-masing punya tugasnya, tahu fungsinya. Ada yang menjadi pemimpin pujian, ada yang singers, ada yang bermain musik. Nah, semua ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, tidak bisa dipaksakan. Jadi jangan pernah memaksakan seseorang yang tidak bisa melakukan. Misalnya saudara Andi Canda disuruh main drum. Ya, untuk menggantikan Daniel. Mungkin akan jadi bagaimana ya? Kondisinya kacau ya. Jadi kacau, ya. Kalau saudara Daniel sekarang disuruh pimpin pujian gimana? Misalnya begitu. Jemaat yang Tuhan kasih, coba perhatikan semua. Di sini kita ini punya fungsinya, perannya masing-masing. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita tidak tahu di mana peran kita. Jangan sampai nanti juga kita ketemu sama Tuhan, lantas Tuhan tanya apa yang sudah kamu lakukan, kamu kerjakan. Lantas kita jawab, Tuhan ya saya datang beribadah untuk ikut ibadah online saya. Kalau Tuhan tanya apa peranmu, apa yang udah kamu lakukan, kamu kerjakan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, perhatikan tubuh kita. Tidak ada bagian anggota tubuh kita yang gak berfungsi. Bahkan termasuk jari kita, setuju ya? Jari kita. Ya, disangka kelingking paling lemah, tapi kelingking juga berfungsi. Ya, ini ibu jari untuk apa tadi? Cap jempol. Ya, atau kalau lagi muji orang gini, ya, hebat. Tuhan hebat, God is so good. Ya, all the time begini. Ya. Jangan begini ke Tuhan, ya. Tunjuk-tunjuk ke Tuhan. Jangan. Ini nunjuk hanya untuk, oh tuh di sana. Dan semua ada fungsinya. Ya, jari manis, biasa untuk cincin misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi jemaat yang Tuhan kasih semua punya fungsinya. Jadi pada pagi hari ini coba renungkan. Masihkah kita berfungsi di dalam tubuh Kristus? Termasuk di zaman pandemi ini. Lantas kita berpikir, Pak Joshua, udah masa sulit gini mau apa lagi? Mau apa lagi yang dikerjakan dan dilakukan? Jemaat yang Tuhan kasihi, yuk sama-sama tahu ini memang tantangan buat kita semua. Tapi kalau kita mau dengan rendah hati minta hikmat sama Tuhan, Tuhan tolong supaya aku tetap jadi berkat dalam hidup ini. Ya tadi kan di dalam Roma tadi yang udah dibaca ada salah satunya karunia menasehati. Betul ya? Nah mungkin ada saudara seiman kita yang lagi lemah, letih, lesu, punya masalah. Ya, kita memberi nasihat itu juga melayani. Jadi jangan berpikir bahwa melayani itu harus berdiri di atas mimbar. Tidak. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita semua menjadi jemaat yang produktif. Ya, produktif, kita kreatif, ya minta hikmat, Roh Kudus berikan inspirasi. Begitu. Dan setiap orang pasti ada di tempatnya masing-masing yang Tuhan tempatkan. Itu pesan yang kedua. Ya, jemaat yang Tuhan kasih. Kita anggota dan setiap anggota punya fungsi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Nah, yang ketiga di sini kita berbicara saling melengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Saling melengkapi. Jadi untuk memperlengkapi supaya tubuh Kristus ini terbangun. Nanti itu bisa bantu baca siapa? Ben Hardy bisa bantu baca di dalam Filipi 4 ayat 11 dan 12. Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun pengembala-pengembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pengembangan tubuh Kristus. Nah, garis bawahi yang terakhir, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Apa? Yaitu ada di atasnya ia itu huruf besar.
Tuhan akan memberikan, katanya ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada pengajar-pengajar, ada penginjil-penginjil, ada gembala-gembala, ada 5 jawatan yang diberikan. Semua ini Tuhan pakai untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ya, bagi pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Berarti tubuh Kristus ini dibangun. Kalau dibangun itu berarti kan belum selesai. Ya, nanti kalau baca ayat-ayat selanjutnya supaya mencapai kesatuan iman, dewasa, penuh, ya utuh, begitu. Nah mungkin sekarang tubuh Kristus, apakah itu 70% baru jadinya bangunannya? Ya kalau bangunan ini udah utuh, udah jadi, ya pembangunan ini dibangun dari dasarnya, pilar-pilarnya semua yang kokoh kuat sehingga bisa menopang bangunan yang besar ini, begitu. Nah, dalam tubuh Kristus pun seperti demikian. Tuhan memberikan jawatan-jawatan atau karunia-karunia kepada orang-orang tertentu yang masing-masing berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi masing-masing melengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Artinya tubuh Kristus itu belum selesai. Tubuh Kristus itu sekarang lagi dibangun. Makanya sekarang saling melengkapi. Betul ya? Nah, kadang-kadang kalau misalnya Andi Chandra putrinya itu yang masih kecil ada satu hal yang suka dia nasehatin apa? Jangan begini, yang gimana? Masalah gimana? Ya, misalnya kalau suatu hal yang berbahaya, ya pasti kita larang. Contoh misalnya? Misalnya ya jangan dekat-dekat sama api. Jangan dekat-dekat sama api, ya itu bahaya. Misalnya kenapa? Nanti panas atau bagaimana, ya. Nah itu nasihat, itu teguran. Nah kita pun dalam kebersamaan ini ada nasihat. Mungkin kita ditegur, ya, untuk kita saling membangun. Kenapa? Enggak ada manusia yang sempurna, nobody is perfect. Jadi kita ini punya kelemahan, ya. Dan kita punya kalau di perusahaan punya pimpinan, kalau di dalam gereja misal punya pimpinan rohani. Ya, ada mungkin nasihat-nasihat, ada teguran-teguran. Semua ini adalah untuk sebuah kebaikan. Ya, jadi banyak hal karunia yang Tuhan berikan untuk melengkapi supaya apa tubuh Kristus ini menjadi terbangun tubuhnya. Jangan tiba-tiba menjadi setengah jalan ya bangunan. Kalau setengah jalan nanti ketemu sama Tuhan, bangunannya belum utuh. Bahkan firman Tuhan katakan, biarlah kita ini menjadi gereja Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak berkerut menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, jangan sampai kita ada di luar bangunan tubuh Kristus. Ya, sebab itu kita harus ada di dalamnya. Kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan yang paling penting jangan pernah merasa begini, saya mah nggak bisa apa-apa. Saya mah cuman kecil melakukannya hal-hal misalnya, saya mah hanya bisa berdoa. Jemaat yang Tuhan kasihi, apapun sekecil apapun, seperti 5 jari ini, kau berpikir bahwa kelingking ini nggak berguna. Ya, tidak seperti demikian. Semua ini berguna, sekecil apapun itu berguna dan bermanfaat. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, pesannya ya, jangan sampai kita tidak mengerti, tidak tahu, bahkan tidak melakukannya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus memiliki sebuah peran. Dan kita harus melakukan semua itu, ya, bekerja sesuai dengan bakat, dengan talenta, dengan karunia, dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Nah, yang terakhir, kalau begitu melayani, bekerja, melakukan sesuatu, ya, kalau ditanya lagi, saudari Rosi ini ngapain kerja? Untuk apa kerja? Dapat upah ya, setuju ya? Setuju. Ya, kerja untuk dapat upah. Jemaat yang Tuhan kasih kerja untuk dapat upah. Ya. Nah, kalau kita melayani Tuhan, Pak Joshua apa upahnya? Ya. Nah, kita baca. Andi Bapak Saudara Disandra bisa baca di dalam Wahyu 22 ayat 12. Ya. Ayat terakhir. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jemaat yang Tuhan kasih, yang terakhir pesannya adalah upah bekerja di ladang Tuhan.
Ini bukan janjinya Pak Joshua, ini bukan janjinya siapa-siapa, ini adalah janjinya Tuhan. Ya, di sini dikatakan sesungguhnya aku datang segera. Yesus akan datang segera kedua kalinya nanti. Ngapain datang? Tuhan katakan aku akan membawa upahku. Untuk apa upahnya? Untuk membalaskan, untuk diberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya, Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau pada saat ini kita tidak menjadi lelah, kalau pada saat ini kita tidak menjadi lengah, untuk kita tetap bekerja di ladang Tuhan dengan cara apapun, termasuk tadi hal-hal misalnya di Roma yang kita baca tentang Roma 12 itu menasehati, ya kita menasehati itu melayani dan Tuhan catat itu sebagai satu upah. Kita bisa menasehati siapapun, kita bisa menghibur siapapun, kita bisa bahkan membagi-bagikan sesuatu, tadi firman Tuhan katakan, ya kalau Tuhan itu gerakan, itu semua ada upahnya, semua Tuhan catat. Ya makanya ada lagu yang zaman dulu apa? Upahku besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tinggal setia, sampai di ujung hayatmu. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih, sampai di ujung hayat kita, kalau kita setia, ya kita menabur, maka kita akan mendapatkan upahnya. Itu janji Tuhan. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, biarlah pada saat ini tetap semangat. Ya, kita menjadi tubuh Kristus dan kita adalah anggota-anggotanya. Masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Ya, lakukan tugas itu dengan setia, bukan mudah-mudahan. Ini garansi karena Tuhan yang berbicara. Aku datang segera, aku akan memberikan upah dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Amin. Tuhan berkati, selamat membangun bersama-sama ya tubuh Kristus, gereja Tuhan, khususnya di gereja Kristen Navigation di tempat ini. Shalom, Tuhan memberkati. Puji Tuhan jemaat, mari kita akan persiapkan diri, kita akan perjamuan kudus sebentar ini ya. Kita siapkan, kita akan nyanyikan lagu Dengan Apa Akan Ku Balas. Karena kita tidak bisa membalas ya, selain kita mengatakan Tuhan inilah hidupku yang dipersembahkan. Ya, yang telah ditebus oleh darah Kristus. Jemaat di rumah pun mempersiapkan semua. Roti dan anggur ataupun mungkin kalau tidak ada dengan kue kering ya atau dengan air putih. Akan ku balas segala kebaikan. Jemaat semua boleh mempersiapkan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya.
kita angkat saat ini akan tubuh Kristus, roti tubuhnya yang terpecah. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Ketika kami mengangkat Tuhan akan tubuh yang terpecah, roti ini Tuhan. Biarlah tubuh Kristus ini, sebagaimana Engkau berkata ketika malam itu berkumpul dengan murid-murid-Mu, Tuhan Yesus Engkau berkata, memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya. Ini adalah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Biarlah ketika kami memakannya Tuhan, kami boleh meneladani keteladanan Kristus, tubuh yang terpecah bagi banyak orang. Demikianlah hidup kami juga terpecah bagi banyak orang. Tuhan berkatilah ketika kami memakannya. Kami diberi kemampuan Tuhan untuk menjadi hidup yang terpecah menjadi berkat bagi banyak orang. Mari jemaat yang Tuhan kasih, dimanapun kau berada, mari kita makan tubuh Kristus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu yang memampukan setiap kami semua Tuhan, untuk kami menjadi tubuh yang terpecah bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kuat, bukan gagah kami, tapi roh Tuhan yang memampukan setiap kami semua Tuhan. Terpecah Tuhan di keluarga, terpecah Tuhan di tempat pekerjaan, terpecah Tuhan di tempat di mana kami berada, di tempat kami melayani, tempat kami beribadah. Dan dimanapun kehadiran kami boleh menjadi berkat Tuhan, sama seperti Kristus menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita angkat akan anggur ini. Ketika malam itu Yesus mengambil cawan itu yang berisi anggur dan membagi-bagikannya dan berkata kepada murid-muridnya, inilah darahku yang telah tercurah bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Minumlah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Darah-Mu Yesus yang menyucikan. Darah-Mu Yesus yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran. Darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau membebaskan dari setiap kutuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu Yesus yang memberi kemenangan. Darah-Mu Yesus yang memberi pengampunan. Darah-Mu Yesus yang memberikan kesembuhan. Ya, darah-Mu Yesus memberikan pemulihan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sikira barabayanabo. Darah-Mu Yesus menyucikan, menguduskan. Darah-Mu Yesus memberi kemenangan, kesembuhan Tuhan, batin. Dalam nama Yesus, setiap luka-luka disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Shikira baramaya nambo. Darah-Mu Yesus berkuasa. Darah-Mu Yesus memberi kelepasan, memberikan kelegaan Tuhan. Oh haleluya. Jamaah jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada pada saat ini Tuhan,
Kuasa-Mu tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu Tuhan. Bagi yang percaya dalam nama Yesus, menerima kuasa Tuhan pemulihan, kuasa kesembuhan, kuasa yang memberkati dalam keluarga, dipulihkan Tuhan. Pekerjaan usaha diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengiring Engkau semakin di bawah, mengenal Engkau Tuhan, mengasihi Engkau, melayani Engkau Tuhan, dalam tubuh Kristus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Mari kita nyatakan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan Tuhan. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, dalam ibadah ini, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami masuk di dalam persekutuan Tuhan, di dalam darah-Mu dan di dalam tubuh Kristus melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih, ada kekuatan baru, ada semangat yang baru, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pengharapan Tuhan, dan tidak pernah dikecewakan Tuhan pengharapan di dalam Engkau. Ya dan amin. Bapa, Kau memberkati semua jemaat-Mu. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan. Tuhan, Engkaulah penjaga umat-Mu yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Sebab itu berkati umat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Dengan semua masalah dan pergumulannya Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan. Baik masalah dalam keluarga, masalah dalam usaha dan pekerjaan Tuhan Kau berkati ya Bapa. Dibukakan jalan dan diberkati Tuhan. Bapa berkati, bahkan yang masih studi dibuat berhasil Tuhan. Yang sedang bekerja juga Tuhan diberikan kemampuan sehingga menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan baik Tuhan. Bapa berkati dalam nama Yesus Tuhan. Yang sedang Tuhan mungkin magang, kerja praktek, yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan berikan tempat pekerjaan yang terbaik. Bapa, inilah doa kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Kau yang sudah sembuhkan dan pulihkan jamah Tuhan setiap kelemahan tubuh yang ada Tuhan. Bapa, kami minta saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu Tuhan yang menjamah bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun berada Bapa, diberi kesehatan Tuhan. Sehingga dengan tubuh yang sehat ini Tuhan, boleh Tuhan, tetap Tuhan bersukacita melayani dan memuliakan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami memberkati juga Tuhan pada saat ini bagi yang berulang tahun. Tuhan kami serahkan di dalam tangan Kau. Kami angkat setiap Tuhan nama-nama Tuhan yang berulang tahun. Baik Ibu
Koe Yung Yung Tuhan pada tanggal 31 Mei. Ibu Li Linawati 31 Mei Tuhan. Untuk Jessica Cecilia Vega 1 Juni. Untuk Bapak Yohan Indra 7 Juni Tuhan. Untuk Ibu Herni juga Tuhan pada 9 Juni. Bapak, kami menyatukan hati berdoa melepaskan berkat ini Tuhan. Kami minta bersatu hati di dalam nama Yesus Tuhan. Diberi kesehatan, panjang umur dan sejahtera Tuhan. Diberkati dalam keluarganya Tuhan, diberkati segala apa yang dilakukannya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu pada saat ini. Berikan Tuhan berkat khusus di hari ulang tahunnya ini Tuhan. Kami minta Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih apapun yang masih menjadi pengharapan Tuhan. Kiranya Engkau yang menggenapi dan menjawab Tuhan bagi yang berulang tahun pada saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Demikian juga kami bawa dalam doa Tuhan pada saat ini sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan. Kami bawa doa Tuhan untuk Bapak Tuhan Dr. Gigi Haryanto Tuhan. Berikan Tuhan pemulihan kesehatan yang terganggu Tuhan. Bagian-bagian organ tubuhnya apapun yang terganggu Bapak. Kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan kuasa kesembuhan dan pemulihan Kau berikan Tuhan. Kami lepaskan berkat ini Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan bagi semua Tuhan. Kami berdoa jemaat-Mu Bapak, Engkau jamah berikan kesehatan. Kalau ada yang tubuhnya terganggu ya Bapak, kesehatannya. Kami lepaskan berkat ini. Terima kasih Bapak, demikian juga untuk jemaat lansia tetap diberikan kekuatan sehingga imannya boleh tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Berikan penghiburan Tuhan di dalam usia lanjutnya. Tetap Tuhan memiliki hati yang diberkati penuh sukacita Tuhan untuk tetap mengiring Engkau ya Bapa. Kami lepaskan berkat ini dalam nama Yesus Tuhan. Berkati generasi Tuhan anak-anak kami dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa Tuhan. Komunitas pria dan wanita juga berkati Bapa. Sehingga semua Tuhan generasi-generasi ini komunitas-komunitas yang ada Tuhan. Boleh tetap bertumbuh Bapak. Setiap jemaat-Mu pada saat ini kami serahkan dalam tangan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Bapak bersyukur Tuhan untuk setiap pengurus, pengerja Bapak. Biarlah ke depan kami boleh bersama-sama bergerak, bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Tuhan sebagai tubuh Kristus kami boleh saling Tuhan menopang, melayani, membangun Tuhan, bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan masih percayakan melalui gereja di tempat ini Bapak. Berkatilah setiap pribadi Tuhan. Mengucap syukur Bapak untuk sekolah pelita bangsa juga berkati di dalam perjalanan mengakhiri di tahun pelajaran ini. Bahkan di dalam akan memulai tahun pelajaran yang baru. Segala apapun yang dipersiapkan Tuhan berkati. Bahkan setiap anak-anak yang baru mendaftar Bapak kami serahkan dalam tangan Kau. Mohon berkat-Mu Tuhan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati pada saat ini Tuhan. Juga Tuhan kami serahkan dalam tangan Kau untuk bangsa dan negara kami. Biarlah berikan Tuhan hikmat kepada Presiden kami Jokowi. Bahkan dengan seluruh Tuhan jajarannya mengambil keputusan-keputusan Tuhan yang diperlukan. Bapak berikan hikmat-Mu, kebijakan Tuhan. Sehingga boleh memberikan keadilan, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini. Kami mengucap syukur ya Bapa dalam surga. Berkati Tuhan untuk keluarga hamba-Mu, Tuhan Pak Yopi dengan Ibu Els, Tuhan berkati Bapak sebagai Bapak rohani kami, berkati Tuhan dengan keluarga besarnya semua. Kami serahkan dalam tangan Kau, tetap diberi kesehatan Tuhan, tetap diberikan kekuatan sukacita-Mu Tuhan. Bahkan Kau yang sendiri Tuhan, yang akan menggenapi apa yang masih menjadi kerinduan dan harapan Tuhan. Baik dari Pak Yopi maupun Ibu Es Tuhan, kami serahkan dalam tangan Kau. Dan hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan, berikan kesehatan senantiasa Bapak, sehingga kami boleh senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Mengucap syukur, terima kasih Bapak, kami mengakhiri. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, pada saat ini ketika Engkau ada di rumah dimanapun Kau berada, biarlah kita mengangkat tangan pada saat ini. Dan ketika kita mengangkat tangan pada saat ini, kita selalu sadar bahwa manusia hanyalah seperti debu. Yang Tuhan katakan akan ditiup angin akan hilang entah kemana debu itu. Demikianlah manusia akan hilang lenyap di hadapan Tuhan. Tapi bersyukurlah ketika tangan-tangan ini terangkat, inilah tangan-tangan yang telah ditebus oleh darah Kristus, maka hidup kita semua berharga di mata Tuhan. Kita melebihi daripada burung di udara, Tuhan katakan. Tuhan akan cukupkan setiap keperluan dan kebutuhan. Tuhan yang akan peliharakan, bahkan akan mendandani dan menghiasi melebihi keindahan bunga bakung di padang. Demikianlah jemaat yang Tuhan kasih. Tuhan yang akan memberkati setiap kehidupan kita pada saat ini. Angkatlah tangan pada saat dan terimalah berkat Tuhan.
Perkenankan ya Bapa, hamba-Mu melepaskan berkat saat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Amin. Shalom jemaat yang Tuhan kasih, Tuhan memberkati. Sampai minggu yang akan datang. Persembahan dan pepuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063-130-415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.